Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala lisanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang dengan karunia-Nya lah setiap kebaikan bisa menjadi sempurna. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berkumpul di waktu yang di mana waktu ini merupakan waktu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu turunnya hujan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Huwallazi yursilir riyaha busyran baina yaday rahmatih." Dialah Allah yang mengirimkan angin sebagai kabar gembira sebelum datang rahmatnya. Allah namakan hujan sebagai rahmat karena memang hujan ini merupakan rahmat bagi alam semesta. Oleh karenanya dulu pernah kita bahas bahwa 3 malaikat yang membawa misi kehidupan, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Malaikat Jibril membawa misi kehidupan itu untuk menghidupkan hati dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail membawa misi kehidupan untuk menghidupkan bumi ini, yaitu dengan menurunkan hujan. Dan malaikat Israfil membawa misi kehidupan setelah manusia wafat, dengan tiupan sangkakala makhluk menjadi hidup kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakini bahwa hujan ini merupakan rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan terkadang suatu kaum tidak diberikan hujan karena dosa yang mereka lakukan. Nabi bersabda, "Laulal bahaim lam tumtaru." Kalaulah bukan karena ada hewan, manusia yang ada di situ itu tidak akan diberikan hujan. Subhanallah. Maka di Indonesia ini kita banyak kesempatan waktu mustajab doa. Ya. Berapa kali kita mendapatkan hujan selama setahun? Banyak sekali ya. Bisa dihitung nggak? Bisa, banyak sekali. Di Saudi bisa kita hitung jari. Kadang sebulan sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, kadang 6 bulan tidak ada hujan. Ya, sampai berkali-kali kita melakukan salat istisqa, tidak hujan-hujan juga. Di kita, masya Allah, tanpa salat istisqa pun terus hujan. Sempat mungkin kita di tahun kemarin kalau tidak salah ya, atau di tahun ini itu kemarau panjang, tapi itu pun tidak terlalu lama. Maka kita bersyukur kepada Allah berkumpul di waktu turunnya berkah, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di waktu hujan. Seperti biasa pembahasan kita bagi 2. Pertama berkaitan dengan akidah, yang kedua nanti berkaitan dengan fikih muamalah. Dan kita sekarang ada di akhir-akhir ya. Tinggal berapa pertemuan lagi selesai.
dari pembahasan akidah yang ingin kita jelaskan dari kitab Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah fil aqidah. Kita masuk ke rukun iman yang ke-6, al-iman bil qada wal qadar. Di situ ya. Apa itu qadar? Qadar, sebagian ulama ya mengatakan qada dan qadar kalau bergabung maknanya sama. Kalau berpisah maknanya berbeda. Atau mungkin terbalik ya. Qada dan qadar kalau disebutkan di satu kata, maka masing-masing memiliki makna. Satu kalimat. Tapi kalau dia dipisahkan, disebutkannya satu saja, qada saja atau qadar saja, maka ini mewakili kedua-duanya. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu. Ya, jadi qada dan qadar kalau disebutkan satu saja maka melingkupi dua-duanya. Dan kalau disebutkan dua-duanya maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Kalau dia disebutkan secara terpisah, qada atau qadar yang tadi kita sebutkan melingkupi semuanya, yaitu ilmullah bil asya wa kitabatuhu laha wa masyiatuhu wa khalquhu laha, yaitu pengetahuan Allah terhadap segala hal yang terjadi serta pencatatannya, kehendaknya dan penciptaannya. Ini iman kepada qada dan qadar. Kita harus meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dan kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu ini telah Allah catatkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena, sebagian ulama mengatakan pena pencatat takdir ini makhluk pertama. Walaupun yang lebih tepat arsy makhluk pertama itu. Karena dalam satu hadis dikatakan wa kana arshuhu 'alal ma. Arsy-nya ada di atas air. Jadi arsy sudah ada. Ya, ketika Allah ciptakan pena, faqala lahu uktub. Allah berfirman kepada pena ini, tulis. Pena bertanya, apa yang harus aku tulis? Madza aktub? Uktub maqadir al-khalaiq. Catatlah semua takdir makhluk. Maka ketika itu mulailah pena takdir bergerak. Ya, semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yaitu kita harus meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, Allah telah mencatatnya. Bahkan catatan takdir ini sudah terjadi sebelum 50.000 tahun terciptanya langit dan bumi. Ya, nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga, wa masyiatuhu. Allah menghendaki semua yang telah ditakdirkan ini. Wa khalquhu laha, dan Allah lah yang menciptakannya. Jadi semua yang terjadi ini makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian qada dan qadar. Ya, terkandung di dalamnya 4 rukun kepada qada dan qadar. Ya, pengertian ini. Wa in ijtama'a, adapun jika bergabung, jadi disebutkan dua-duanya.
Al-qadha huwa hukmullah fil azal. Qadha adalah ketetapan Allah yang sudah ada sejak dulu. Qadha Allah sudah tetapkan. Al-qadar, adapun qadar, wuqu'uhu bihasabil qadha'is sabiq. Kejadian-kejadian sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Itu qadar. Ya, kalau qadha itu ketetapannya, qadar kejadian-kejadiannya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ini kalau dibedakan pengertian mana qadha mana qadar. Dan sebagian ada juga yang memberikan pengertian lain, yaitu takdirullah lil kainat hasba ma sabaqa ilmuhu waqtadathu hikmatuh. Ya. Qadar ada juga pengertian lain, yaitu ketetapan Allah terhadap segala yang terjadi sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Ini pengertian yang lain. Ya. Jelas? Jadi kalau qadar saja atau qadar saja, pengertiannya apa tadi? Ya, 4 hal, mengikuti 4 hal. Pertama, pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu, penciptaan, kehendak, dan sebelumnya apa? Dan pencatatan. Pencatatan, kehendak. Sebelum itu yang pertama pengetahuan. Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian mencatatnya, berkehendak, dan menciptakan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Adapun jika terpisah, qadha adalah ketetapan Allah yang ada di ketetapannya terdahulu, kemudian qadar adalah kejadian-kejadian sesuai dengan ketetapan Allah di awal itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, hukmul iman bil qadar, hukum iman kepada takdir. Al-imanu bil qadar wajibun wa huwa ahadu arkanil iman as-sittah. Iman kepada takdir ini wajib, bahkan salah satu di antara rukun iman yang 6. Kalau tidak beriman kepada takdir, maka tidak sah iman kita. Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat yang ke-79, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Demikian juga di surat Ali Imran ayat yang ke-47, Allah berfirman, "Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Jika Allah sudah menetapkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan jadilah, maka jadilah hal tersebut. Ya. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Kullu syai'in biqadar hatta al-'ajzi wal kayyis." Segala sesuatu itu telah Allah takdirkan, sampai kelemahan dan kecerdasan semuanya sudah Allah takdirkan. Fulan cerdas, fulan pemalas, fulan elehan, fulan babarian, fulan nanti. Ya. Sasarean wae misalnya. Fulan ya semangat, fulan punya motivasi tinggi. Ini semuanya sudah Allah takdirkan. Oh, kita mah berarti tinggal santai saja lah, tidak. Karena sejatinya kita ini tidak tahu bagaimana nasib kita. Semangat, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangat terhadap apa yang bermanfaat untuk dirimu, minta tolong kepada Allah dan jangan sekali-kali melemah. Kita harus semangat terhadap setiap kebaikan, maksimal. Dikatakan Jabir radhiyallahu anhu itu kalau beramal itu sampai mentok.
Kalau dianalogikan itu seperti orang yang ngangkat beban fitness. Ya, itu kan berapa kali itu kira-kira? Ya, dia angkat biasanya yang paling berat berapa kilo? Gym itu berapa kilo? Ada 30? Ya? Berapa? Lebih. Berapa misalnya? 80 ada? Ada ya? Terus 100 juga mungkin ada ya? 100 misalnya. 100 dia angkat yang 100. Nah, berapa kali dia angkat? Biasanya berapa kali? Sekali juga sudah syukur, kan gitu ya. Ini ada yang bisa sampai lebih dari sekali. Dia angkat lagi 1, 2, 3. Aidah ini mentok. Saya cuma bisa 3 kali. Nah, itulah para sahabat. Mereka beramal seperti itu maksimal sampai mentok. Nah, inilah kemampuan saya segini. Jadi bukan asal-asalan, tapi benar-benar maksimal sampai merasa inilah titik saya di sini. Ya. Kemudian adapun cara kita beriman kepada takdir seperti biasa, seperti rukun iman sebelumnya, ada 2, secara tafsil dan secara global. Ya, secara global yaitu antu mina anna kulla syai'in biqadar wa anna alladhi qaddarahu huwallahu jalla wa ala wahdah. Secara global kita cukup imani bahwa segala sesuatu itu terjadi atas takdir Allah dan yang mentakdirkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadar rukun iman minimal supaya rukun iman kita sah. Orang tahu bahwa segala sesuatu ini terjadi atas takdir Allah dan yang menakdirkannya adalah Allah. Ini minimalnya sampai situ supaya rukun imannya sah. Adapun cara beriman secara rincinya, antu mina bikulli ma waradat fil nusus ala sabilit tafsil mimma yata'allaqu bil qadar. Itu kita beriman terhadap segala hal yang terperinci dalam dalil-dalil berkaitan dengan takdir ini. Jika ada pembahasan dalam dalil dan itu sifatnya rinci, kita imani. Ya, ini iman secara rinci. Fama yata'allaqu bil hidayati wal idlal. Ya, contohnya misalkan pembahasan mengenai tentang hidayah, penyesatan. Demikian juga pembahasan mengenai hikmah, pembahasan mengenai sebab akibat. Ini semuanya masuk ke dalam pembahasan qada dan qadar, dan itu lebih rinci lagi. Ya. Kenapa misalkan Abu Bakar dapat hidayah, ya Fir'aun kok enggak dapat hidayah? Nah, ini kalau kita mau bahas lebih rinci lagi itu dalam pembahasan qada dan qadar. Dan ini tidak mesti semua orang tahu. Yang harus semua orang tahu supaya imannya sah yang tadi itu, dia meyakini bahwa semua ini terjadi atas takdir Allah dan Allah yang menakdirkan. Mudah tidak? Mudah ya. Jadi kadar yang wajib diketahui semua orang itu mudah. Jadi rukun iman, rukun Islam ini mudah. Ya, namun tentu keimanan kita akan lebih sempurna kalau kita mengetahui rincian-rinciannya. Adapun rukun iman kepada takdir tadi telah kita sebutkan dari pengertiannya ada 4. Yang pertama al-ilmu. Kita harus meyakini bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ilmullahil azali al-muhit bi kulli syai'. Pengetahuan Allah yang sifatnya azali, melingkupi segala sesuatu. Ini yang pertama. Apa maksudnya azali itu? Azali maksudnya tidak ada permulaannya. Jadi Allah itu memang dari awal sudah tahu segala sesuatu. Gak ada istilahnya tidak tahu dulu, tidak ada.
Berbeda dengan manusia. Manusia awal tercipta enggak tahu apa-apa. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Nah, ini ilmu kita, ilmu manusia itu tidak azali, karena didahului oleh kebodohan dulu. Enggak tahu dulu baru tahu. Berbeda dengan ilmu Allah, sifatnya azali, tidak ada istilahnya tidak tahu dulu. Dari awal memang sudah tahu. Itu namanya azali. Demikian juga kehidupan Allah itu azali. Tidak bisa kita katakan Allah itu awalnya enggak ada, kemudian jadi ada. Allah itu awalnya mati, kemudian hidup. Tidak bisa tuh. Karena kehidupan Allah itu sifatnya azali. Demikian juga sifat-sifat zatiahnya semuanya azali. Ya, dan ini mungkin pembahasan rincinya ada dalam pembahasan al-iman bil asma was sifat. Pembahasan asma was sifat. Dalilnya apa? Allah mengetahui segala sesuatu. Di surat Thaha ayat yang ke-98 Allah berfirman, wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmu Allah itu melingkupi segala sesuatu. Faya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, serta apa yang tidak akan terjadi bagaimana kalau seandainya terjadi. Ini kesempurnaan ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi. Contohnya apa? Yang sudah terjadi banyak ya. Contohnya ya. Iblis, penciptaan Adam. Ini kan sudah terjadi, sudah lewat. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ya. Contohnya ya kegiatan kita sekarang, kita taklim ya. Apa yang akan terjadi? Contohnya apa? Hari kiamat. Apa yang tidak akan terjadi? Bagaimana kalau seandainya terjadi? Contohnya ya, penghuni kubur yang ingin sedekah, atau misalkan orang-orang ingin kembali ke dunia ya. Demikian juga orang kafir yang di akhirat dia mengatakan kami ingin beriman, atau ucapan-ucapan mereka yang ketika di dunia Allah nukilkan di antaranya di surat Al-Anfal ayat yang ke-22 sampai 23, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Kalau seandainya Allah tahu bahwa di dalam diri mereka itu ada kebaikan, tentu Allah akan jadikan mereka mendengarkan hidayah. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Tapi Allah sudah tahu kalau mereka dijadikan mendengar hidayah tidak akan mau mendengar. Mereka akan berpaling. Jadi Allah sudah tahu dan itu tidak akan terjadi. Orang kafir tidak akan mendapatkan hidayah. Ketika memang sudah ditetapkan dia akan menjadi kafir. Ya. Dan Allah tahu bagaimana kondisinya kalau seandainya mereka melakukan itu. Pasti tidak akan mendapatkannya. Demikian juga misalkan firman Allah yang lain, walau aradul khuruj la 'addu lahu 'adda walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Kalau seandainya mereka ingin berjihad, ini tentang orang-orang munafik. Kalau seandainya mereka ingin berjihad, tentu mereka akan bersiap-siap. Karena orang munafik itu enggak mau ikut berjihad ya. Banyak sekali alasannya. Kalau memang benar mereka itu ingin berjihad, tentu mereka akan bersiap-siap. Walakin karihallahum bi'atsahum, tapi Allah membenci perginya mereka ke medan jihad. Fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Sehingga dijadikan mereka itu ya gitu, tetap saja di tempatnya dan dikatakan duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk.
Jadi Allah sudah maha mengetahui tentang bagaimana seluruh apa yang ada dalam hati kita. Fala yumkin an yaqa'a syai'un khilafal qadar li'anna al-qadar muta'alliqun bi'ilmillah. Maka tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi tidak pas dengan takdir Allah, tidak mungkin. Semuanya sudah pas. Ya. Kemudian yang kedua al-kitabah, rukun iman yang kedua yaitu kita harus meyakini segala yang terjadi itu semuanya telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Lauh artinya papan atau tempat tulisan, mahfuz yang terjaga. Bagaimana bentuknya wallahu a'lam. Jangankan kita, Rasulullah saja tidak pernah melihat Lauhul Mahfuz. Ya, apalagi kita. Tapi subhanallah, ya, ada orang-orang sufi yang mengatakan tentang Dasuki. Di antara kelebihan Dasuki itu mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Jadi yang tertulis di Lauhul Mahfuz saja tahu. Ya. Kemudian fa innallaha khalaqal qalam wa amarahu an yaktuba fihi kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah telah menciptakan pena takdir dan memerintahkan pena itu untuk mencatatkan semua yang terjadi sampai hari kiamat. Allah berfirman di surat Yasin ayat yang ke-12, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah Allah tetapkan di imamin mubin. Imamin mubin di situ adalah Lauhul Mahfuz. Wal kitabatu kitabatan. Tulisan takdir ini ada dua jenis. Kitabatun fil lauhil mahfuz wa kitabatun fi suhufil malaikat. Ada catatan takdir yang ada di lauhul mahfuz dan ini tidak mungkin berubah selama-lamanya. Ya, apa yang tertulis di lauhul mahfuz tidak akan pernah berubah. Nabi bersabda, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir itu telah diangkat dan tintanya sudah mengering, jadi nggak akan ada lagi tambahan, ya, tidak akan berubah lagi yang ada di Lauhul Mahfuz, tidak akan berubah lagi. Adapun yang di catatan malaikat ini mungkin berubah. Ya. Contoh misalkan umur seorang ketika ditulis di malaikat. Ya. Ketika ruh mencapai usia 120 hari, datang sosok malaikat, kemudian meniupkan ruhnya serta menuliskan ajalnya, rizkinya, kebahagiaan hidupnya atau kesengsaraannya. Misalkan ditulis oleh malaikat ini ajalnya 60 tahun. Ternyata dia melakukan silaturahmi. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dibentangkan rizkinya, maka hubungkan tali silaturahmi. Maka dia ternyata silaturahmi, ditambahlah usianya menjadi 67 tahun misalnya. Ya. Catatan di Lauhul Mahfuz berapa tahun? 60 atau 67? 67, tidak mungkin berubah. Yang bertambah hanya di malaikat, di catatan malaikat. Oh, ini silaturahmi ini ditambah. Ya, demikian juga di antara keutamaan amal soleh dikatakan Imam Ibnu Qayyim yaitu bisa menambah usia kita. Ya, walaupun kita ini jangan minta panjang umur, Pak ya. Ya, doakan abah sing panjang umurnya. Nah, jangan, kalau mau doakan abah sing panjang umur di atas kebaikan boleh, berkah boleh. Karena kalau hanya sekedar panjang umur ngaripukeun batur jangan Pak. Ya. Panjang umur tapi Allah ribu. Tidak perlu. Ya. Bahkan di antara doa yang diucapkan oleh Nabi SAW,
yaitu an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dikembalikan ke usia yang hina. Itu usia terlalu tua. Jadi kayak bayi lagi, dipampers lagi, dicebokin lagi. Aduh. Walaupun kalau seandainya ditakdirkan kita mendapatkan itu, ya kita harus bersabar. Ya, tapi ini jangan jadi tujuan kita. Apalagi kalau sudah panjang usia kayak gitu, masih ya resep kah, ya suka goda perempuan, ya. Apalagi dokter nih hati-hati. Ya, apalagi dokter kulit dan kelamin, ya. Menurut kabar sebagian keluarga itu ada dokter spesialis kulit dan kelamin, ya, dia sambil praktek itu sambil ngusap-ngusap perawat itu, diusap-usap. Ya, coba dilihat dulu di Google, katanya. Diusap-usap, pundaknya diusap-usap, genit, padahal itu sudah sangat tua. Subhanallah. Maka hati-hati. Nah, jangan sampai kita hidup makin lama makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga al-masyiah, kehendak. Di antara rukun iman kepada takdir, kita harus meyakini bahwa Allah itu menghendaki segala sesuatu. Wahia iradatuhu al-kauni. Kehendak ini bahasa lainnya keinginan Allah yang bersifat kauni. Fakullu ma fil kauni innama huwa bimasyiatillah. Segala yang terjadi di atas alam semesta ini semua atas kehendak Allah, atas iradah kauninya. Fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak kehendaki Allah, yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Ya. Jadi ini agar kita selamat dalam bab qadar, bedakan mana kehendak, mana keinginan yang bersifat kauni, mana yang bersifat syar'i. Allah memiliki dua keinginan, keinginan kauni atau yang dikenal dengan istilah masyiah, kehendak Allah, dan ada yang sifatnya syar'i, keinginan syar'i. Keinginan kauni contohnya semua yang terjadi di alam semesta ini adalah keinginan kauni. Ada yang kufur, ada yang beriman. Ya. Diciptakannya iblis, adanya Fir'aun, adanya para penjahat, ini keinginan kauni. Allah sudah mentakdirkan seperti itu, sudah berkehendak seperti itu. Tapi bedakan mana keinginan syar'i. Bukan berarti ketika Allah menghendaki suatu terjadi itu Allah cintai, tidak. Iradah syar'iyah adalah sesuatu yang Allah cintai. Allah menginginkan kita itu beriman, kita itu beribadah, kita itu mentauhidkan Allah. Ini namanya iradah syar'iyah. Allah berkehendak adanya para penjahat, adanya begal, adanya para koruptor, adanya para pezina, dan seterusnya. Itu Allah kehendaki. Itu atas keinginan kauninya. Lantas bagaimana kalau ada yang mengatakan, kok Allah menciptakan suatu, kemudian dibiarkan tersesat, kemudian diazab? Apa jawaban kita? Allah telah mengetahui bagaimana isi hatinya. Kalau seandainya memang pantas hatinya mendapatkan hidayah, Allah pasti berikan hidayah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah telah menjelaskan, memberikan dua jalan. Wa hadainahun najdain. Kami telah jelaskan kepadanya dua jalan. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Silahkan Anda tinggal pilih.
Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah katakan siapa yang mau hendaknya dia beriman, siapa yang mau hendaknya dia kufur, tinggal tanggung saja akibatnya. Gitu ya. Maka tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Tinggal nanti siapkan konsekuensinya, ya, siapkan nanti menghadapi siksanya di hari kiamat. Ya. Ini kita harus bedakan. Jelas, Mbak? Jelas ya. Ya, kenapa? Karena sebagian menyimpang dalam bab ini. Contoh Al-Jabariyah. Kelompok Jabariyah mengatakan semua yang terjadi Allah cintai. Ya. Iblis bermaksiat itu Allah cintai itu. Karena kalau tidak dicintai, kenapa kok terjadi? Kan Allah sudah berkehendak, Allah sudah menakdirkan. Jadi mereka menetapkan takdir tapi berlebihan. Ya, mereka menetapkan takdir, semua ini atas takdir, tapi berlebihan, sehingga mereka mencabut kehendak dari manusia. Manusia itu tidak berkehendak, semua ini atas kehendak Allah saja. Sehingga mereka katakan bahwa semua yang terjadi itu pasti Allah cintai. Ini kesalahan fatal mereka. Sehingga mereka mengatakan gak ada masalah kita bermaksiat. Kenapa? Toh Allah sudah ridhoi. Kalau memang Allah tidak ridhoi, tentu kita tidak akan bisa berbuat maksiat. Ini kata mereka. Dan ini sudah ada di zaman Umar. Di zaman Umar pernah ada yang nyuri. Pas mau dipotong, pas tertangkap, kata dia, wahai Umar, saya mencuri itu atas takdir Allah. Maka apa kata Umar? Saya akan potong tanganmu juga dengan takdir Allah. Subhanallah. Jadi kalau dia alasannya berdalil dengan takdir Allah, saya juga akan potong tangan kamu dengan takdir Allah. Ini kecerdasan Umar. Ya, tentu ya Umar ketika itu posisinya sebagai pemerintah, maka punya hak untuk memotong tangan para pencuri. Ya, maka ini kehendak Allah. Wa amma masyiatul abdi fahiya tabi'atun li masyiatillah. Adapun kehendak manusia itu ikut kepada kehendak Allah. Kita tidak mungkin bisa memiliki kehendak yang terjadi kecuali jika Allah menghendaki. Allah berfirman di surat Al-Insan ayat yang ke-30, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Semua yang kalian kehendaki itu di bawah kehendak Allah. Tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ini yang ketiga, berkaitan dengan kehendak. Yang keempat, al-khalqu. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu ini telah Allah ciptakan. Kaidahnya kullu ma siwallahi huwal alam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushul Tsalatsa, semua selain Allah itu makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Baik berupa perbuatan, baik berupa zat, semua selain Allah itu makhluk. Ya. Maka yang keempat, kita harus meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan semuanya adalah makhluk. Di surat Az-Zumar ayat yang ke-62 Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Demikian juga di ayat yang lain Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ini semuanya makhluk bagi Allah. Perbuatan kita makhluk bagi Allah. Ya, walaupun perbuatan kita lakukan atas kehendak kita sendiri. Ya, sehingga ada konsekuensi hukuman dan pahala karena ini atas kehendak kita sendiri. Ya, kalau kita berbuat baik ini atas pilihan kita. Kalau kita berbuat buruk ini pun atas kehendak kita. Walaupun kehendak kita berada di bawah kehendak Allah. Jelas, Pak? Mudah-mudahan tidak pusing ya, tidak muter-muter. Ini memang pelajaran seperti ini cukup berat ya, tapi penting.
fal abdu wa fi'luhu dakhilan tahta khalqillah, maka seorang hamba dan perbuatannya masuk ke dalam ciptaan Allah. Fallahu huwallazi khalaqal 'abd wa fi'luhu, Allah yang menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatannya. Fa in qala qail kaifa khalaqallahu fi'lal 'abdi wa fi'lal 'abdi yunsab ilaih. Bagaimana kok Allah menciptakan perbuatan hamba, tapi kok perbuatan hamba itu dinisbatkan kepada hamba itu? Kalau ada yang mengatakan begitu, jawabannya fallahu huwallazi a'tal 'abdal irada wal qudrah. Ya, jadi kalau ada yang bertanya kenapa kok perbuatan misalkan ini antum yang lagi mencatat pakai handphone, ya. Ini perbuatan siapa? Perbuatan Allah atau perbuatan antum? Ya, perbuatan antum masing-masing. Ya. Kenapa kok dinisbatkan kepada antum? Kenapa tidak dinisbatkan kepada Allah? Kan Allah yang menciptakan perbuatan kita. Jawabannya karena kita memiliki iradah dan qudrah. Kita memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan ini. Sehingga perbuatan ini dinisbatkan kepada kita sendiri. Jelas? Ya. Jadi dinisbatkan kepada orang yang melakukannya. Walaupun ini pun tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Fama nataja anhuma yakunu khalqan lillahi ta'ala. Maka segala apa yang ada di balik hal ini adalah makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ya intinya mas semua selain Allah itu makhluk, sudah itu saja pahamnya. Dan yakini bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, berkehendak terhadap segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu. Dengan kita meyakini itu sudah selamat di dalam bab iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah selesai 6 rukun iman. Insyaallah nanti kita akan bahas pembahasan musammal iman tentang penamaan keimanan. Ini masih masuk ke dalam pembahasan mayul haqu bi arkanil iman, yaitu hal yang diikut sertakan ke dalam pembahasan rukun iman. Jadi pembahasan penyerta. Ya, seperti pembahasan tentang apakah iman itu bertambah atau berkurang, apa hukumnya mengatakan saya beriman insya Allah, boleh gak? Gitu ya. Demikian juga apakah iman itu ucapan, perbuatan atau hanya keyakinan saja? Ya, demikian juga pembahasan kufur, ya pembahasan apalagi ya pembahasan mengenai kesyirikan, ya ramalan bintang. Nah, ini nanti semua masuk ke dalam mayul haqu bi arkanil iman. Sahabah, al-imamah tentang sahabat, tentang kepemimpinan. Ini insyaallah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Insyaallah mungkin tidak akan lama lagi selesai dari pembahasan yang ingin kita bahas dari kitab Durus al-Muhimmah li'amatil ummah fil aqidah. Wallahu taala a'lam. Sebelum kita berpindah ke fikih muamalah, ada yang bertanyakan dulu? Kalau tidak, kita langsung pindah saja. Tidak ada mungkin ya? Ada, silakan. Ruh masuk apa? Iya. Ruh termasuk makhluk juga, betul. Ya. Kenapa? Ya, jadi di antara makhluk itu ada yang kekal. Seperti surga, neraka, ini kekal nih. Dia makhluk tapi kekal. Demikian juga roh. Roh juga ini diciptakan tapi dia kekal. Ya, kekal dalam artian dia tidak akan hancur. Ruh itu akan terus ada sampai nanti. Ya. Tapi dia akan berpisah dari badan. Kalau ruh berpisah dari badan, maka itu namanya apa? Mati, maut. Berpindah ke alam lain, alam barzakh, nanti pindah ke alam akhirat. Di alam akhirat kekal sudah. Ya. Baik kekal di neraka atau kekal di surga. Ya, itu ruh. Dan yang di neraka nanti ada yang diazabnya sementara. Orang-orang yang beriman yang masih memiliki keimanan tapi punya dosa-dosa yang tidak Allah ampuni, itu masuk dulu ke neraka. Selama dia punya keimanan, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tapi tong nyentengkan, oh gitunya. Sehari di neraka itu berat. Ya,
seringan-ringannya azab neraka kata Nabi SAW yaitu azab Abu Thalib. Hanya dipakaikan terompah dari neraka, kepalanya mendidih. Ya, maka ini azab yang paling ringan. Bagaimana azab yang paling berat? Padahal dia merasa azabnya paling berat. Padahal itu yang paling ringannya. Subhanallah. Baik, kita masuk ke bab fikih muamalah. Ya, pembahasan muamalah dari kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masuk ke hadis nomor 693. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusarrul ibila wal ghanam faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha in syaa'a amsakaha wa in syaa'a raddaha wa sa'an min tamrin muttafaqun alaih. Wali muslimin fahuwa bil khiyari thalathata ayyam. Wa fi riwayatin lahu 'allaqaha al-Bukhari wa radda ma'aha sa'an min ta'amin la samra qala al-Bukhari wat tamru akthar. Ini hadis nomor 693 dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tusarrul ibil wal ghanam. Jangan kalian ikat puting-puting susu unta dan kambing. Demikian juga sapi ya. Tapi sapi jarang di masa itu. Di masa Nabi itu jarang. Ya, makanya lebih ke unta dan kambing. Jangan kalian ikat puting susu unta dan kambing. Kenapa diikat? Fungsinya untuk apa? Supaya jadi gemuk. Ini tidak diperah susunya. Ya. Jadi supaya gemuk. Kasih minum saja terus. Gemuk tuh berat. Pas dikeluarin susunya, banyak sekali susunya ternyata. Jadi begang nih. Nah, ini ya. Ini namanya ya tusarrul ubil. Faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha. Siapa yang membeli hewan seperti ini, unta atau kambing yang sudah diikat puting susunya supaya menjadi gemuk kelihatannya, maka dia memiliki dua pilihan. Insya'a amsakaha, kalau mau dia tetap lanjutkan jual belinya. Wa insya'a raddaha wa sa'an min tamri. Tapi kalau dia merasa enggak, saya mau kembalikan saya, enggak mau lanjut, maka kembalikan dan tambahkan 1 sok kurma. Kenapa? Karena dia sudah perah susunya, ya kan? Jadi dia sudah mengembalikannya dalam kondisi susunya sudah diperah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslimnya ada tambahan fahuwa bil khiyari salasata ayyam. Dia memiliki pilihan hak khiyar 3 hari. Hak khiyar yang telah kita sebutkan ya. Khiyar ya, yang menunjukkan bahwa dia masih bisa lanjut atau tidak 3 hari. Selama 3 hari dia pikirkan ini mau dikembalikan enggak ya. Pikir dulu nih 3 hari. Lebih dari 3 hari sudah selesai. Mau yang mana? Mau dikembalikan atau mau dipegang saja terus, mau dilanjutkan. Ini menurut riwayat Muslim ya. Jadi boleh berpikir dulu 3 hari, tidak langsung harus dikembalikan atau harus berikan keputusan ketika itu, tidak. Boleh mengambil hak khiyar 3 hari. Wa fi riwayatin lahu 'allaqaha al-Bukhari, dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq. Jadi Imam Bukhari langsung loncat ya, tidak menyebutkan beberapa gurunya, ini disebut dengan mu'allaq.
Disebutkan waradda ma'aha sa'an min ta'am, dikembalikan plus 1 sok makanan pokok. Ya. Kembalikan plus 1 sok makanan pokok. La samra, ya, tapi bukan hintoh syamiyah, bukan gandum Syam. Wa kanat aghla thamanan min al-burril hijazi. Kata Syekh Al-Aini, Badruddin Al-Aini, ini harganya lebih mahal daripada bur hijazi, ya, gandum Hijaz. Dan maksud daripada la samra ay la yalzam an yu'til hintah li'annahu aghla min at-tamr bil Hijaz. Dan maksud daripada la samra tidak mesti menggunakan samra. Jadi boleh yang lain. Jadi tidak mesti samra, tidak mesti menggunakan makanan pokok itu. Boleh yang lain. Selama jenisnya makanan pokok boleh. Ya, menurut riwayat terakhir ini. Jadi kalau di kita misalkan ada orang sudah beli kambing, pas dikeluarkan susuna, ternyata apa? Begang nih, ya, cai hungkul di sini. Nah, maka kembalikan kambing itu boleh plus 1 sok dari apa kalau di kita? Beras. 1 sok itu berapa? Zakat fitri 2,5 kg sampai 3 kg. Amannya 3 kilo saja. Plus 3 kilo. Gitu ya. Jelas ya, Pak? Jadi kalau kita beli sapi misalkan, pas diperut susuna gening begang, ya, maka kembalikan plus 1 sok apa? Ya, makanan pokok kita. Kemudian kita baca hadis setelahnya karena ini masih ada hubungannya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala man ishtara syatan muhaffalatan faraddaha falyarudda ma'aha sa'an, rahul Bukhari wa zada al-Ismaili min tamrin. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, siapa yang membeli kambing muhaffalatan, yaitu dengan mengumpulkan susu di putingnya atau di apa ya, susu di susunya gitu ya. Bahasanya yang enak gimana, Pak? Siapa yang beli kambing dengan membiarkan susu tetap berada di, ya, di kantung susunya. Nah, gitu ya. Di kantung susunya. Nah, kalau susu di susunya, apa ini susu di susunya? Di kantung susunya. Ya. Faraddaha, kemudian dia ingin mengembalikannya. Jadi ya, wah ini mah kelihatan nih, ya, nipu dia nih. Nah, maka dia kembalikan, fal yarudda ma'aha sa'an, maka kembalikan dengan plus 1 sok. Al-Imam Ismaili menambahkan dari kurma, 1 sok kurma. Ya, jadi ini sama ya, pengertiannya sama. Apa faedah dari 2 hadis ini? Yang pertama, al-Islamu yuridu bina al-muamalat ala sidqi wal muamanat wal amanat wal nus. Islam ini membangun muamalah di atas kejujuran, amanah, dan keterus-terangan. Ya, jadi nus, pilih yang terbaik untuk konsumen kita. Harus jujur, amanah, lakukan yang terbaik untuk konsumen kita. Anggaplah kita itu pembelinya. Mau gak seperti itu kan? Gak mau, maka jangan lakukan.
wa yanha 'anil khida'i wat taghriri wat tadlis, dan melarang dari penipuan, kamuflase dan yang semisalnya. Lima yajurruhu min ghishin yatarattab 'alaihi al-'adawa wal-baghdha, karena hal ini akan menimbulkan permusuhan. Wa akli amwalan nasi bil batil, dan memakan harta orang lain dengan batil. Ya, maka hindari yang seperti ini. Kamuflase. Ya. Beli motor butut, Pak, motornya butut. Di alusan heula cet, diherangkeun. Payu baru dipakai sebulan turun mesin. Nah, ini bahaya nih kayak gini. Ya, jadi luarnya diperlihatkan bagus padahal isinya ya butut. Ini hati-hati. Kemudian naha fi hadainil haditsaini 'anit tadlis wa dzalika bi tarkil labani fi dhuru'i bahimatil an'am 'inda iradati bai'iha hatta yajtami. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita tidak boleh susu dibiarkan di kantung susu hewan ternak kalau mau dijual. Jadi kalau mau dijual segera peras dulu susunya tuh supaya kelihatan bagaimana asli postur hewan tersebut. Fayadhunnuhu al-mushtari 'adatan laha fayashtariha bima la tastahiqu min thaman. Sehingga orang beli mengira ini gemuk. Akhirnya berani itu, oh ini gemuk, bayar. Ternyata aslinya tidak sesuai. Wa yakunul ba'i qad ghashal mushtari wa zalamah. Maka ketika itu penjual telah menzalimi pihak pembeli. Kemudian faedah yang ketiga, an-nahyu yaqtadi tahrim. Larangan ini sifatnya haram, bukan hanya sekedar makruh. Li'annahu aklun li amwalin nasi bil batil, karena di dalamnya terkandung memakan harta orang lain dengan batil. Allah berfirman di surat An-Nisa, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Bagaimana hukum jual belinya? Yang keempat, hukum jual belinya sah, tetap sah. Oleh karenanya Nabi bersabda, in radiyaha amsaka, kalau mau lanjutkan saja. Jadi jual belinya tetap sah. Ya, tapi kalau ini tidak dikembalikan, tidak dipenuhi hak pembelinya, maka zalim, dosa. Sehingga ketika itu pembeli punya hak khiyar antara melanjutkan jual beli atau mengembalikannya. Baik itu tahu sebelum diperas ataupun tahu setelah diperas, sama-sama punya hak khiyar. Ya. Jadi pas diperas kelihatan gening begang, dia punya hak khiyar, boleh mengembalikan. Atau dia sudah tahu sebelum diperas sudah kelihatan gening iya tali ya. Oh berarti ini, nah kembalikan boleh. Sama, hukumnya sama. Dia punya hak khiyar ketika itu, walaupun belum sempat diperas. Kemudian faedah yang kelima, an amsakaha fa huwa bi thamaniha. Harus jadi in ya. In amsakaha fa huwa bi thamaniha alladhi 'alaihi al-'aqdu wa in raddaha radda ma'aha sa'an min tamrin badalan min al-laban alladhi isturiyat wa huwa fi dhar'iha. Kalau seandainya dia tetap mau melanjutkan jual belinya dengan harga yang sudah disepakati ketika akad, silahkan, boleh. Tapi kalau dia mau kembalikan, maka kembalikan plus 1 sok kurma atau makanan pokok. Ini untuk menggantikan susu yang telah dia keluarkan. Adapun susu yang ada lagi setelah itu,
maka tidak perlu dikembalikan. Li'annal kharaj bid-dhaman, karena kerugian itu ditanggung sesuai dengan kadarnya. Atau bahasa lainnya, ketika orang punya keuntungan tertentu, dia jadi punya susu, sebelumnya nggak punya susu, tapi dia kembalikan, maka konsekuensinya dia harus menambahkan makanan pokok, gitu ya. Kemudian faedah yang keenam, yufidul hadis anna kulla bai'in fihi tadlis fa huwa muharram. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap jual beli yang ada penipuannya maka itu haram. Semua jual beli. Wa annal mudallis alaihi bil khiyar. Wa annal mudallas alaihi bil khiyar. Maka orang yang tertipu dia punya hak khiyar, dan orang yang menipu dia harus memberikan hak khiyar. Maka ini konsekuensi jual beli tipu menipu ini. Ya, seperti tadi orang jualan apa? Kalau yang di masyarakat sini apa biasanya jadi objek tipu menipu? Di pasar misalkan apa? Ya? Atau enggak ada yang nipu di sini? Jujur semua? Oh, ada. Apa contohnya? Di kiloan. Oh, kalau di kiloan itu beda lagi. Ya, itu juga masuk ke dalam penipuan ya. Jadi kalau ini dimainkan, nanti pas kita timbang di rumah, gening kurang, ya ini juga masuk ke dalam ghish ya. Maka ini ada hak khiyar juga, khiyar tadlis, khiyar penipuan. Dia bisa kembalikan lagi, datang lagi, gak gening iman nipu nanti kalau perlu kita bawa timbangannya dari rumah. Tuh cing, ayo orang timbang ayeuna yuk, gitu. Nanti kelihatan. Ya, tapi kita pastikan dulu timbangan kita benar. Jangan-jangan timbangan kita yang error. Malu udah geseriwe ya. Berarti orang salah tong sampai. Kemudian muddatu khiyaril mushtari birraddi awil imsaki 3 ayyam mudhu'in bitasriyah. Ya, hak khiyar itu waktunya 3 hari saja. Lebih dari itu maka tidak. Kemudian yang ke-8, amal ba'i fal aqdu lazimun fi jadibihi li'annahu la yujadu min qibalihi ma yufsidul aqd wa yujibur rad. Adapun penjual maka dia harus menunaikan hak pembeli. Jadi dia harus terus melanjutkannya, karena tidak ada hal yang menjadikan akadnya rusak dari sisinya. Maka kalau misalkan diminta dikembalikan, terima tuh penjual, gak boleh nolak. Ya, karena itu kesalahan pribadinya. Nah, ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama bahwa kalau orang beli hewan yang sudah dilakukan seperti tadi, susunya dikumpulkan dulu baru dijual, itu mayoritas ulama mengatakan harus dikembalikan dengan 1 sok makanan pokok, terutama kurma, berdasarkan hadis yang disebutkan tadi. Adapun mazhab Abu Hanifah dan pengikutnya berpandangan bahwa ya cukup dikembalikan saja dan tidak harus menambahkan makanan pokok. Kenapa? Kata beliau atau kata mereka, wallabanu lil mushtari badal ila fiha. Ya. Susu yang diambil itu sudah terganti dengan rumput atau makanan yang dimakan oleh hewan itu. Jadi nggak usah diganti lagi, kan sudah saya kasih rumput gitu. Ini menurut Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Dan mereka memandang hadis ini bertentangan dengan qiyas.
Namun kita jawab bahwa ini hadisnya sahih. Maka kalau terjadi patokannya hadis, bukan qiyas, bukan analogi lagi. Ini hadisnya sudah sahih. Kalau sudah ada hadis sahih, tidak boleh kita kembali kepada analogi lagi. Oleh karenanya Al-Imam Al-Khattabi beliau mengatakan al-hadis idza sahha wa thabata an Rasulillah falaisa illa taslim lah. Hadis itu kalau sudah sah, tidak bisa kita menolaknya lagi kecuali kita harus pasrah. Wa kullu haditsin aslun bi ra'sihi wa mu'tabarun bi hukmihi fi nafsi. Dan setiap hadis itu punya hukum tersendiri. Fala yajuzu an ya'taridu alaihi bisairil usul al-mukhalif. Maka kita tidak bisa menolaknya dengan alasan-alasan akal, tidak bisa. Aw yatadharra ila ibtalihi bi'adami nadhir lahu wa qillatil asbab fi na'ihi. Dengan alasan ini tidak sesuai dengan analogi, qiyas dan yang semisalnya. Ya. Bahkan hukum asal dalam syariat ini semuanya dikembalikan ke dalam Al-Quran dan hadis, bukan kepada analogi. Analogi itu harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya, demikian juga ijma, kesepakatan harus mengikuti Quran dan hadis. Percuma orang sepakat semuanya, tapi sepakat atas kebatilan, tetap saja tidak diterima. Tapi insya Allah ini tidak terjadi ya. Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Pasti ada yang mengingkarinya. Berkata Ibnu Abdul Bar, hadzal hadis mujma' ala sihhatihi wa atalla man lam ya'khudh bihi bi asya' la haqiqata laha. Hadis ini sudah sah. Walaupun sebagian orang menganggap hadis ini tidak dipakai, tapi ini tidak perlu kita hiraukan. Ini hadis nomor 693 sampai 694. Masih ada waktu? Ya? Masih ya? Ini dua-duanya pembahasannya lumayan berat ya. Tauhid lumayan, fikih muamalah berat. Ya, tapi ditemani hujan. Baik. Kita baca satu hadis lagi ya. Insyaallah satu hadis lagi cukup 15 menit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin min ta'amin fadakhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am qala asabathu as-sama ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'am kay yaruhu an-nas man ghashsha falaysa minni rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW suatu ketika melewati tumpukan makanan. Ya, bayangkan Rasulullah melewati pasar kota Madinah yang di sana ada tumpukan-tumpukan makanan. Fa'adkhala yadahu fiha. Maka Nabi ketika itu memasukkan tangannya ke salah satu tumpukan makanan, dimasukkan. Fanalat asabi'uhu balala. Kemudian Nabi merasakan kok ini ada yang basah bagian dalamnya. Faqala ma hadza ya sahibat ta'am. Nabi bersabda, apa ini wahai pemilik makanan? Bahasa kitanya apa ini mang? Naon ieu mang? Gitu ya. Qala asabathu as-sama ya Rasulullah. Pedagangnya menjawab, wahai Rasulullah, ini terkena hujan. Maka Nabi bersabda, afala ja'altahu fawqa ta'ami kayarahun nas. Kenapa tidak dijadikan di atas saja supaya orang tahu? Man ghashsha falaysa minni. Siapa yang menipu maka dia bukan termasuk bagian dariku. Dalam riwayat yang lain, siapa yang menipu kami maka dia bukan termasuk golongan kami. Ini hadis riwayat Muslim.
Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bukan termasuk dariku adalah laisa mimman ihtada bihadyi. Bukan termasuk orang yang mengikuti petunjukku, tidak mengikuti jalan terbaik yang telah kutunjukkan. Ini kata beliau. Jadi tidak mesti jadi kafir ya. Orang yang melakukan ini tidak kafir, tidak. Tapi dia telah berbuat dosa, menyimpang dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam. Yang pertama, hadis ini dalil akan haramnya menipu manusia dalam jual beli dan semua akad muamalah. Jadi haram hukumnya kita nipu-nipu ini. Kemudian yang kedua, annal wajiba 'alal ba'i idza kana ta'amuhu aw ghairuhu min as-sila'i ma'iban aw radi'an an yaj'alahu huwal a'la. Sudah menjadi kewajiban pedagang kalau di barang dagangannya ada cacat atau buruk ya, atau reject, hendaknya ditaruh di atas. Liusyahidahul mushtari, supaya orang yang beli tahu, melihat, oh ini kayak gini ya tipenya. Fala yuqdim fi syira'i illa ala ilmin wa basirah, sehingga dia tidak beli kecuali di atas pengetahuan dia. Oh dia memang milih yang ini ya. Maka faedah yang selanjutnya yadullu ala jawazi bai'ir radi wal ma'ib idza ra'ahun nas. Bolehnya kita menjual barang yang jelek, yang reject, yang buruk kalau memang diketahui oleh manusia. Selama mereka tahu ridho ketika membeli. Contoh ya, ini sekarang lagi musim apa? Mangga ya, mangga ya. Tulis gede 10.000 daratan 10.000 bang, tadu itu tuh 10.000 bang, gitu kan taktik nanti. Oh no itu, oh gini karya 10.000, nggak apa-apa ya. Yang jelas yang 10.000-nya jelas ya, dikasih tulisan di sana 10.000, yang sebelah sini jelas, oh memang kualitasnya kayak gini makanya 10.000 ya. Jadi seperti itu ya, selama memang dipisahkan dan terlihat memang kualitasnya ini kurang, yang ini harganya itu boleh saja, nggak masalah ya. Yang masalah seperti tadi dikumpulkan, kadang ini terjadi pada apa, dukuh ya, dukuh nih kadang yang suka ini tuh, di atasnya bagus-bagus dibikin kayak piramid itu ya, arah lurus kan kemana, pas di rumah gening harideng gitu, subhanallah. Ya, ini hati-hati ya, para pedagang jangan sampai berbuat seperti ini. Jadi nggak masalah kita jual barang yang memang rusak, selama dijelaskan, ya, selama masih ada manfaatnya, boleh. Ya. Jual HP second, layarnya tos ke depan, boleh nggak? Ya, boleh, silahkan kalau ada yang mau beli bang, tapi dijelaskan. Ya, ada sebagian handphone layar atasnya sudah tidak bisa disentuh, bawahnya saja bisa. Ya sudah, kalau memang dijelaskan silakan. Ya, jadi harus dijelaskan sejelas-jelasnya, jangan disembunyi-sembunyikan. Wah, jangan sampai casingnya diganti heula ame alus ya. Terus teu dicaritakeun, bahaya. Haram. Kemudian yang keempat, wa amma qauluhu man ghasha falaysa minni. Ya, adapun ucapan Nabi, siapa yang menipu bukan termasuk golonganku, ini berselisih ulama mengenai penafsirannya. Sufyan ibnu Uyainah mengatakan numsik an ta'wili liyakuna auqa fin nufus wa ablagh fi zajri. Ya. Kata Sufyan ibnu Uyainah, kalau kita sedang membacakan hadis seperti ini, biarkan saja, gak usah ditafsir, gak usah dirincikan, supaya orang takut berbuat penipuan.
Apalagi kalau kita sedang menasihati penipu. Sebutkan saja, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kaum muslimin bukan termasuk dari kaum muslimin. Biar dia takut, oh gini. Ya, jangan ditafsirkan lagi, jangan dirincikan lagi. Ini bukan berarti kafir gitu. Oh, tambah lagi dia. Terus ya, nipu deui. Jadi ini kalau kita sedang menasihati dan apalagi ada indikasi dia menipu, maka tafsirkan, tidak perlu ditafsirkan, jelaskan seadanya saja. Ini kata Sufyan bin Uyainah. Berkata Imam An-Nawawi, ya tadi sudah disebutkan, maksudnya dia bukan berada di atas petunjukku, tidak mengikuti apa yang telah kutunjukkan atau apa yang telah kujelaskan. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa orang yang berbuat seperti ini, kalau ada dosa, ancamannya laisa minni, ini tetap terancam azab. Lau lam yakum bi syakhsi ma yadfa'uhu aw yukhaffifu min amal. Ya, selama dia tidak melakukan hal yang meringankan dosanya itu. Makanya kalau orang berbuat dosa segera isi dengan kebaikan. Ya, tapi kebaikan yang memang bisa menghapuskan. Jangan sampai seperti ini, korupsi. Ya, korupsi 10 miliar, 1 miliarnya jeung nyeun masjid. Ini enggak akan bisa menghapuskan. Korupsi 10 miliar, 1 miliar jeung masjid. Nah, ini yang kan kata Nabi, lakukanlah kebaikan, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan sebelumnya. Nah, ini tak kebaikan sudah. Enggak bisa. Ya. Nyuri kemudian disedekahkan ke masjid enggak bisa. Kemudian yang kelima, hadzal bai' min at-tadlis alladhi yaj'alu lil mushtari al-khiyar fi imsakil mabi' aw raddihi 'ala al-ba'i wa ruju' bis-thamani. Jual beli yang seperti ini, yang ada penipuan seperti ini, semuanya ada hak khiyarnya. Ya, jadi bukan hanya yang disebutkan di dalam kitab ini saja. Setiap jual beli yang ada tipu menipu ada hak khiyarnya sudah. Pembeli berhak meminta kembali uangnya dan mengembalikan barangnya. Kemudian faedah yang keenam, wa mimma yusaf lahu anna aktsara muamalatin nasil an jariyatun ala hadza. Yang sangat disayangkan bahwa kebanyakan akad muamalah di zaman sekarang itu dibangun di atas tipu menipu. La yarawna fihi ba'san. Mereka memandang ini tidak masalah lagi. Wala yakhshawna min 'amalihi iqaban. Mereka tidak takut dari amalannya dosa, azab, tidak takut lagi. Mimma sabbaba man'al qatri wal qahti wa naz'il barakah. Mereka tidak takut atas perbuatan dosa ini. Allah tidak menurunkan hujan, bumi menjadi gersang, kemarau panjang dan tercabutnya keberkahan. Ini kan diantara sebab tidak hujan, jadi tidak berkah lagi gara-gara pengurangan timbangan. Ya. Kemudian faedah terakhir, al-ghisyu muharramun fi kulli amalin wa san'atin wa muamalah. Yang namanya penipuan itu semuanya haram, enggak ada yang halal. Ya, dalam setiap transaksi muamalah, dalam setiap pekerjaan haram. Ya. Itu bisa bayar pajak, akhirnya apa? Nyieun plat nomor sorangan. Allah. Ya, dia belum bayar pajak. Ya, akhirnya bikin plat nomor sendiri diganti. Aman, ya kemana-mana. Subhanallah. Ini haram ini, jangan dikira halal. Semua hal yang sifatnya menipu itu haram. Dulu masih ingat waktu zaman orang tahu cheat bagaimana nelpon gratis. Jadi pas diangkatnya klik naon gitu ya, Anda lupa. Klik ini langsung gratis tuh. Nelpon berjam-jam gratis. Ini haram kecuali kalau memang pihak perusahaan ridho. Yang banyak terjadi nyantol listrik. Ya, bangun rumah. Listriknya cantolkeun subhanallah.
Ya, abang tukang listrik, ya, apal kumaha carana, haram. Kecuali kalau memang pihak listrik tahu, PLN tahu ini memang karunya, tapi karunya udah gratiskeun. Apa-apa. Tapi tong nyantolkeun heula. Nyantolkeun asugan ke jadi menang. Bukan seperti itu caranya, minta izin dulu. Baru setelah itu dipasang. Ya. Jadi penipuan ini banyak ya di masyarakat kita banyak sekali. Ya, entah bagaimana tentang sistem apa itu dana bantuan untuk masyarakat itu apa namanya? Ya, bansos ya. Apa aja nama-namanya itu? Singkatan semua itu. Ya, apa? Ya. Oh ini berarti ini nggak pernah dapat kan ya? Jadi nggak tahu nama. Kan ada singkatan-singkatannya tuh ya, 3 huruf, 3 angka, 3 huruf, 3 huruf. Apa gitu ya? Ada apa. Nah ini nggak tahu, ini sistemnya seperti apa? Ya, ini jangan sampai ada penipuan. Tiluhurna seberaha kadap setik. Ya mungkin dari atas 1 juta ke bawahnya cuma 100, 200, 300. Nah, ini ya tentu bagian daripada penipuan. Dan ini contohnya banyak, penipuan di masyarakat kita ini contohnya banyak sekali ya. Tapi mungkin ini saja karena sudah pas jam 5.30. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan rezeki kepada kita rezeki yang halal sehingga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita berkah, bahagia, jauh dari yang namanya ya dosa, maksiat, kesialan yang disebabkan karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.